Bab 12, Part 1096-1100. Menurutmu siapa yang akan menang? Li Wanhua bertanya dengan cemas. Beberapa dari mereka masih menjadi pemegang saham konsorsium Xingyao, dan sebagian besar likuiditas mereka telah terperangkap. Begitu keluarga Simen benar-benar berperang skala penuh dengan pasukan Leon, akan sulit bagi mereka untuk tidak terlibat. Hal ini tidak lagi terbatas pada pertempuran di pusat perbelanjaan. Jika tidak ditangani dengan baik maka akan memakan korban jiwa. Apakah ini perlu dikatakan? Keluarga Simen telah diwarisi selama ribuan tahun. Terlepas dari kekuatan ekonomi, kekuatan bersenjata, atau hubungan pribadi, mereka berada di puncak susu. Jika kita benar-benar ingin menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menghadapinya dengan Leon, apakah kamu pikir kamu bisa menolaknya dengan anak itu? Baik hati Liu Mingyu dan Li Wanhua berdetak kencang. Terlebih lagi, keluarga Simen telah mengundang Tuan Yun kali ini. Kamu tidak mengira Tuan Yun ada di sini untuk menghadiri pemakaman, kan? Melihat wajah kedua orang itu, Zhang Bolun berkata secara misterius. Mungkinkah Tuan Yun dan keluarga Simen bersatu untuk menghadapi Leon? Li Wanhua berkata tidak percaya. Tidak ada yang tahu jenis energi apa yang dimiliki keluarga Simen di belakang mereka, tetapi semua orang memahami satu hal. Jika Anda ingin menghadapi raksasa seperti keluarga Simen, hanya beberapa keluarga besar dan kekuatan serupa yang dapat melakukannya. Bahkan jika kekuatan lain di Suzu bersatu, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk berperang melawan keluarga Simen. Bahkan grup keuangan Xingyao mungkin tidak akan mampu melakukan itu. Tetapi jika keluarga Simen bergabung lagi dengan Yun Jianlou, maka Leon benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Ya, Anda mungkin tidak tahu bahwa putra satu-satunya Tuan Yun, Kaisar Yun, meninggal di tangan Leon saat itu. Zhang Bolun mengungkapkan rahasia mengejutkan lainnya. Liu Mingyu dan Li Wanhua tersentak pada saat bersamaan. Leon ini terlalu mampu, bukan? Beberapa tahun yang lalu, dia membunuh satu-satunya putra pemilik gedung Yunjian. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Hanya saja Tuan Yun sedang mengasingkan diri saat itu, dan kemudian karena berbagai alasan, dia tidak pernah berurusan dengan anak itu, yang memungkinkan dia untuk tumbuh hingga saat ini. Tapi kali ini, sejak Tuan Yun turun dari gunung di orang, anak itu pasti akan mati bahkan jika dia terus menyiksa. Zhang Bolun mencibir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Wanhua panik. Sudah sulit bagi Leon untuk berurusan dengan keluarga Simen, tapi sekarang ada Yun Jianlou, apa yang bisa Leon lakukan untuk melawan? Status mereka saat ini adalah mereka masih menjadi pemegang saham konsorsium Xingyao. Bagaimana jika keluarga Simen mengira mereka berselingkuh dengan Leon dan berbalik melawan mereka setelah Leon tersingkir? Tidak apa-apa. Akuisisi saham di konsorsium Xingyao pada awalnya adalah permintaan Tuan Muda untuk kami lakukan. Kami bertahan hari itu karena situasinya. Saya sudah menjelaskan kepada Tuan Muda bahwa Tuan Muda tidak akan menyalahkan kami, tetapi premisnya adalah akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan anak itu lagi. Zhang Bolun menghibur. Tentu saja, kami dan anak itu adalah saingan. Jika wanita jalang itu, Sangguan Yinglin, tidak memanipulasi kami tidak akan dipaksa oleh anak itu. Dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan kali ini. Saya sangat berharap Tuan Muda dan yang lainnya bisa membunuh anak itu lebih awal. Li Wanhua berkata dengan sengit. Dia segera menjauhkan diri dari Leon. Sebaliknya, Liu Mingyu di samping memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Jangan terlibat dengan anak itu lagi. Dia sangat terlibat sekarang. Banyak informasi internal tentang kamar dagang Sushan diungkapkan kepada Leon oleh diri.
Begitu keluarga Simen mengetahui hal ini, saya khawatir seluruh keluarga Liu akan dicabut. Tepat ketika Liu Mingyu bertanya-tanya apakah lebih baik melarikan diri demi hidupnya sebelum kejadian itu terjadi, atau mengakui kesalahannya kepada keluarga Simen terlebih dahulu, suara berisik terdengar dari luar aula berkabung. Kepala keluarga Simen, Simen Diyun, yang sedang menerima tamu, juga keluar dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga saling memandang dan mengikuti. Ketika mereka keluar dari aula duka, mereka langsung sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Letak bangunan balai duka berada di tengah lereng Gunung Villa. Berdiri di tangga depan, Anda bisa menikmati panorama bagian bawah villa. Gerbang villa telah dibongkar oleh truk pickup raksasa, dan mobil-mobil hitam bergegas masuk ke dalam villa satu demi satu. Dari kejauhan, setidaknya ribuan mobil hitam berhamburan di jalan di luar villa seperti naga hitam raksasa yang membentang bermil-mil. Naga hitam raksasa ini membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju villa. Ada ekspresi ngeri di wajah banyak tamu. Tidak ada yang mengira bahwa di pemakaman Simen King Feng, seseorang akan masuk ke villa Simen dengan cara yang biadab. Orang-orang ini pasti tidak ada di sini untuk menghadiri pemakaman. Hanya beberapa menit sebelum pemakaman resmi dimulai, orang-orang yang sebenarnya datang untuk menghadiri pemakaman sudah tiba. Namun kendaraan-kendaraan tersebut tidak berhenti, satu persatu mereka menderu-deru masuk ke dalam villa dan parkir di berbagai area kosong villa. Ujung-ujungnya, semua tempat yang bisa menampung kendaraan dipenuhi mobil berwarna hitam, dan tempat parkir di sekitarnya pun rata lebih penuh. Ujung-ujungnya, sedikitnya 1 atau 2 ribu mobil tidak bisa masuk ke dalam villa dan terhalang di jalan luar villa. Seorang pria berpakaian hitam membuka pintu mobil dan melompat keluar, bergegas secepat yang dia bisa. Dalam waktu singkat, ribuan orang telah mengepung aula duka. Para penjaga keluarga Simen sudah berkumpul di sekitar Simen Diyun, tapi melihat kerumunan gelap di depan mereka, tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Semakin banyak orang berkumpul di sini, dan semua orang diam, seperti dewa kematian yang berjalan di dunia. Hanya saja meski para dewa kematian ini mengepung aula duka, otomatis mereka memberi jalan ke sebuah jalan. Satu-satunya mobil berwarna putih di antara ribuan mobil melaju perlahan di sepanjang jalan yang dilewati pria berbaju hitam itu, dan akhirnya berhenti di alun-alun. Di depan aula duka, di belakang mobil, lebih dari 10.000 pria berbaju hitam berkumpul atas inisiatif mereka sendiri dan memblokir jalan. Semua orang merasa napas mereka jauh lebih cepat, dan arus gelap manusia membawa terlalu banyak penindasan bagi semua orang. Saat ini, pintu mobil dibuka. Seorang pria kekar turun dari kursi pengemudi, langsung datang ke pintu belakang, dan membuka pintu. Mata semua orang terfokus pada pintu mobil, dan mereka melihat seorang pria tampan mengenakan pakaian kasual berwarna putih dan wajah tegas berjalan selangkah demi selangkah. Di belakangnya, ada seorang wanita mengenakan congsam berwarna merah cerah dan memegang kotak hitam panjang di tangannya. Pria tak kalah tampan lainnya yang mengenakan pakaian kasual berwarna biru turun dari kursi penumpang dan mengikuti di belakang. Selangkah demi selangkah menuju aula berkabung, dan puluhan ribu pria berbaju hitam juga mengikuti di belakang, berjalan maju selangkah demi selangkah, menekan ruang di antara mereka. Semua orang merasakan hati mereka menegang, dan mereka semua memandang pria berpakaian putih yang berjalan di depan. Melihat mata yang dingin, semua orang merasakan hawa dingin yang sedingin es menyapu tubuh mereka. Ini adalah Simen Villa, tempat diadakannya pemakaman Simen King Feng. Orang-orang yang menghadiri pemakaman, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, semuanya berpakaian hitam.
Pakaian orang-orang di depan mereka seperti pancaran sinar di malam yang gelap, begitu menyilaukan. Belum lagi, puluhan ribu pria berbaju hitam yang dibawa ke belakang orang-orang ini, semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi, hanya mengikuti orang-orang ini, mendekati aula duka selangkah demi selangkah. Langkah mereka begitu rapi sehingga setiap kali mereka melangkah, seluruh bumi bergetar. Momentum yang mengerikan itu membuat takut banyak orang dan menjadi pucat. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Tepat ketika semua orang mengira pihak lain akan terus berjalan melalui aula berkabung, pria berbaju putih yang berjalan di depan tiba-tiba melambai, dan puluhan ribu orang berbaju hitam berhenti pada saat yang sama, dan pemandangan besar itu tiba-tiba menjadi sunyi lagi. "Leon, apa yang ingin kamu lakukan?" Simon Qingshan sudah berlari keluar dari aula berkabung. Ketika dia melihat bahwa pemimpinnya adalah Leon, matanya meledak dengan api kemarahan. Kali ini keluarga Simon membuat pengumuman besar kepada dunia dan mengundang orang-orang paling berkuasa di Sushan. Mereka hanya ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Simon akan melawan Leon sampai mati, dan siapapun yang berdiri bersama Leon akan menjadi keluarga Simon mereka. Mereka ingin menggunakan prestise keluarga Simon di Suzu untuk mengisolasi Leon sepenuhnya. Namun siapa sangka sebelum mereka mengumumkan keputusan ini, Leon akan datang langsung ke Simon Villa dan menerobos langsung dengan puluhan ribu orang. Di mana dia menemukan begitu banyak orang? "Aku membunuh saudaramu hari itu. Aku merasa dia sedikit kesepian di jalan sendirian, dan aku merasa sangat bersalah, jadi aku datang ke sini untuk mengirimmu dan keluargamu untuk menemaninya di jalan." Leon, yang mengenakan pakaian kasual berwarna putih, mengangkat kepalanya dan menatap Simon Qingshan berkata dengan tenang. Dalam suasana sepi, tiba-tiba ada hembusan udara. Simon Qingfeng mati di tangan Leon. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia benar-benar mengatakan bahwa dia merasa sedikit kesepian karena Simon Qingfeng pergi sendirian dan merasa bersalah, jadi dia ingin mengirim seluruh keluarga Simon ke jalan bersama. Apakah ini gila sekali? Ini adalah keluarga Simon, salah satu dari 3 keluarga besar seni bela diri di Suzu saat ini. Bukan keluarga kecil itu. Mungkinkah dia benar-benar berani membantai keluarga Simon di depan banyak orang? Liu Mingyu di antara kerumunan tidak lagi tahu harus berkata apa. Baru saja, dia khawatir Leon akan mati tanpa tempat pemakaman setelah keluarga Simon menyatakan perang terhadap Leon Xiu secara pribadi membawa puluhan ribu orang bersamanya. Kegilaan macam apa ini? Apakah mereka tidak khawatir hal ini akan menimbulkan pukulan hebat dari atas? Li Wanhua dan Zhang Bolun juga menyaksikan semua ini dengan mulut ternganga. Baru saja mereka berpikir bahwa setelah pemakaman, keluarga Simon akan mulai berurusan dengan Leon, tetapi sebelum pemakaman selesai, mereka sudah mengetuk pintu. Di siang hari bolong, mereka masuk ke Simon Villa bersama puluhan ribu orang. Bahkan jika dia benar-benar mengandalkan keunggulan numeriknya untuk menghancurkan Simon Villa dan membuat keributan besar, akankah atasan membiarkannya pergi? Bukankah dia sama sekali khawatir dengan tindakan yang akan diambil atasannya? Haha, nadanya besar sekali. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapi keluarga Simenku dengan ayam dan anjing ini? Jumlah lawannya memang sangat banyak. Jika mereka benar-benar ingin menyerang bersama, akan sulit untuk melawan dengan ratusan penjaga dari Simon Villa. Tapi begitu dia benar-benar berani melakukan ini, keluarga Simon tidak perlu mengambilnya tindakan. Pasukan yang dikirim dari atas akan datang menggantikannya. Keluarga Simon menangkap semua perusuh, dan Leon, dalangnya, pasti mati. Ini bukan lagi dendam antara dia dan keluarga Simon.
Mengumpulkan begitu banyak orang untuk menimbulkan masalah di depan umum merupakan tindakan yang melanggar hukum negara. Saat ini, dia bahkan berharap Leon akan memberikan perintah secara langsung. Tidak, mereka di sini hanya sebagai saksi. Aku cukup mengirimmu pergi, kata Leon dingin. Tentu saja, Leon tidak akan cukup bodoh untuk langsung mengkritik hukum negara. Bahkan jika dia tidak peduli, dia masih harus memikirkan orang-orang di bawah. Jika dia benar-benar memimpin begitu banyak orang untuk menumpahkan darah di Seaman Villa, orang-orang ini akan tertinggal, dia akan menjadi pembunuh dan menjadi penjahat. Ini berbeda dengan perjuangan sungai dan danau biasa. Sekalipun pihak di atas ingin menutup mata, mereka tidak bisa. Dia membawa orang-orang ini ke sini hanya sebagai pencegah, tidak hanya untuk keluarga Seaman, tetapi juga untuk orang lain. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa aku, Leon, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ada dendam, arahkan saja padaku. Jika kamu menargetkan orang-orang di sekitarku lagi, jangan salahkan aku karena menjadi gila. Begitu saya menjadi gila, saya bisa melakukan apa saja. Demikian pula, membawa begitu banyak orang ke sini juga merupakan pernyataan, seperti pernyataan beberapa orang besar di atas. Tujuan saya hanya keluarga Seaman. Saya akan memutuskan hubungan dengan keluarga Seaman sesuai dengan aturan dunia, dan sebagainya ya. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika Anda bersikeras untuk ikut campur, saya minta maaf. Semua orang kembali terkejut dengan kata-kata Leon. Satu orang, dia sebenarnya berencana menantang keluarga Seaman sendirian. Adegan besar itu dipenuhi dengan keheningan, dan bahkan Seaman Kingshan pun terkejut dengan kata-kata Leon. Nada yang sombong. Tepat ketika semua orang bingung, dengusan dingin datang dari aula berkabung, dan kemudian kerumunan di belakang dengan cepat bubar gedung Yunjian, berjalan keluar bersama, dan Yun Fei Yang lah yang berbicara. Saat dia melihat ke arah Leon, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Anak inilah yang membunuh putranya sendiri, anak inilah yang harus mendukung pecundang itu, anak inilah yang membuat semua harapannya menjadi sia-sia. Terakhir kali dia ingin menghadapinya, dia dihentikan oleh Fu Fengshui. Sekarang Fu Fengshui telah pergi ke Gunung Beimang, dia ingin melihat siapa lagi yang bisa menghentikannya untuk membunuhnya di negeri susu ini. Yun Fei Yang. Leon belum pernah melihat Yun Fei Yang, tapi merasakan auranya yang kuat, tapi Lan Suetian yang mengikutinya berseru. Kali ini, untuk bekerja sama dengan Leon dalam menantang keluarga Seaman, dia memanggil semua saudara yang bisa dipanggil oleh aliansi Nanyun. Kekuatan Leon pada awalnya cukup untuk membunuh keluarga Seaman anggota Realem. Di antara para master, salah satu dari mereka, Seaman King Feng, sudah mati. Siapa sangka pemilik gedung Yunjian juga akan muncul di sini. Jika Yun Fei yang ingin campur tangan dalam masalah ini, bagaimana Leon bisa menghadapinya sendirian? Saya khawatir bahkan Yun Fei yang akan sulit untuk dihadapi sendirian. Bagaimanapun, Yun Fei yang adalah master sekte tersebut. Tidak peduli seberapa kuat Leon, bisakah dia lebih kuat dari master sekte tersebut? Di belakang Leon, wajah wanita Chongsam yang memegang kotak hitam panjang juga sedikit berubah. Sebagai kepala sekte Tang di ibu kota Su, dia tidak memiliki kontak dengan Leon setelah Leon meninggalkan ibu kota Su. Namun, ketika Leon menghubunginya untuk berurusan dengan keluarga Seaman, Tang Yanwu tidak ragu-ragu dan segera memobilisasi semua saudara. Dari sekte Tang bergegas. Mereka berpikir bahwa mengumpulkan begitu banyak orang akan cukup untuk menjatuhkan keluarga Seaman. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Leon benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dan berencana untuk menantang keluarga Seaman sendirian?
Karena kepercayaannya pada Leon, Tang Yanwu tidak banyak bicara, dia samar-samar menebak rencana Leon, tapi sekarang, kemunculan Yun Fei yang membuatnya khawatir lagi telah berada di dunia Suzu selama bertahun-tahun. Di seluruh Suzu, hanya ada sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Bisakah Leon menghadapinya? Tang Yanwu dan Lan Suetian sama-sama khawatir tentang hal ini. Yuan Wenhao, Luo Jindao dan bos besar lainnya yang telah berlindung dengan Leon di antara kerumunan juga memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Hanya Abu, yang berdiri di sisi lain Leon, yang terlihat acuh tak acuh. Setelah dilatih oleh Fu Fengshui selama setahun, kekuatannya telah lama berubah. Bahkan ketika menghadapi master seperti Yun Fei Yang, dia tidak takut sama sekali. Bos mengatakan bahwa keluarga Simen akan meninggalkannya sendirian, jadi orang ini akan pergi itu pada dirimu sendiri. Di tengah kerumunan di aula berkabung, mereka yang berteman baik dengan keluarga Simen menjadi tenang setelah beberapa saat terkejut. Mereka telah melihat bahwa Leon tidak berani mengambil tindakan besar dan membiarkan semua orang pergi bersama masih khawatir dengan reaksi dari atas. Selama orang-orang ini tidak bersatu, dengan latar belakang keluarga Simen, bagaimana mereka bisa takut pada pemuda, apalagi master seperti Yun Fei yang duduk sebagai pemimpin. Yang konyol adalah anak ini baru saja mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Mari kita lihat apa yang dia lakukan sekarang. Apakah ini serangan yang putus asa? Atau apakah dia bersikeras mengambil tindakan sendirian demi mukanya, dan pada akhirnya dibunuh oleh Grandmaster Yun? Tepat ketika semua orang mengira Leon akan membuat perubahan, Leon tersenyum tipis pada Yun Fei Yang dan berkata, "Tuan Yun, apakah kamu begitu tidak sabar untuk mati? Apakah Anda benar-benar mengandalkan kekuatan penonton untuk tidak menganggap serius Grandmaster?" Kelopak mata Yun Fei Yang juga melonjak liar. Tak seorang pun di Suzu berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Awalnya aku berencana pergi ke Menara Yunjian untuk mencarimu untuk memahami dendam kami setelah menyelesaikan masalah dengan keluarga Simen. Tapi sekarang sudah nyaman. Kamu di sini. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mengganggumu, aku masih satu-satunya yang mengambil tindakan. Sebelum Yun Fei Yang dapat berbicara, Leon berkata sambil tersenyum lagi. Semua orang, termasuk orang-orang yang datang bersama Leon, menarik napas pada saat yang sama. Mereka belum pernah melihat kesombongan seperti itu sebelumnya. Cukup bagi satu orang untuk mengucapkan kata-kata arogan dan menantang seluruh keluarga Simen, tetapi sekarang Anda harus menambahkan Yun Fei Yang, dan dia masih mengatakan dia tidak akan mengganggu Anda. Saudaraku, siapa yang menindas siapa? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah 4 guru besar? Bahkan 4 guru besar mungkin tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan? Haha. Apakah kamu benar-benar akan menantang kami sesuai dengan aturan dunia? Yun Fei Yang tersenyum bukannya marah dan menatap Leon dengan penuh minat. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana anak ini mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Ayo, tentu saja, Leon mencibir. Baiklah, saudara Simen, karena anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit, izinkan aku mengirimnya pergi. Aku sudah lama menunggu hari ini. Yun Fei Yang mencibir. Dengan kekuatannya, bahkan jika Leon diikuti oleh puluhan ribu orang, dia tetap tidak takut, belum lagi hanya Leon yang mengambil tindakan sekarang. Tetap mengikuti aturan dunia, ini adalah aturan yang bahkan disetujui oleh atasan. Bahkan jika dia membunuhnya di depan umum, dia tidak akan menerima hukuman apapun. Oke, Simen Zanfeng mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Yun Fei Yang.
Yun Fei Yang secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh Leon, dan yang perlu dia lakukan adalah mencegah sekelompok orang yang dibawa oleh Leon melakukan kerusuhan. Orang-orang ini tidak akan pernah diberi kesempatan untuk menyelamatkan Leon. Selama Yun Fei Yang membunuh Leon, kelompok orang ini tidak akan memiliki pemimpin dan tidak perlu khawatir. Bos, Abu melangkah maju, mencoba membujuk Leon bahwa orang ini harus diserahkan padanya, tapi sebelum dia bisa berbicara, Leon sudah menyela, "Aku akan membalaskan dendam kakakku secara pribadi." Abu He menutup mulutnya dan berdiri di sana dengan patuh. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tahu dengan jelas bahwa Fu Fengxue sedang mencoba menghentikan Yun Fei Yang berurusan dengan Leon, jadi dia menerobos penghalang lebih awal. Yun Fei Yang tidak peduli apa maksud Leon, dia menangkupkan tangannya di belakang punggungnya, maju selangkah, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, pergilah." Para penonton besar, termasuk Liu Mingyu, banyak pengusaha yang termasuk dalam kelompok itu mundur satu demi satu. Ini adalah langkah master tingkat master. Mereka tidak ingin terpengaruh dan mati secara tidak adil di sini. Adapun kata-kata kasar Yun Fei Yang, siapa yang berani menantang master-master? Bahkan Simen Zanfeng melambai ke arah keluarga Simen dan mundur. Pada akhirnya, hanya Simen Zanfeng, Murong Sue, dan Liu Xianer, perwakilan dari Menara Yanyu, yang tersisa di samping Yun Fei Yang. Hari ini, dia mengenakan gaun kasa hitam, matanya yang cerah tertuju pada Leon, merasa sedikit kesal tentang mengapa Leon begitu impulsif, dia juga sedikit khawatir. Namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan mundur ke sisi Cao Xiong, perwakilan keluarga Cao, dan Ouyang Qingtian, perwakilan keluarga Ouyang. Adapun Murong Sue, dia tidak mundur, tetapi berdiri di samping, menyatakan niatnya untuk tidak membantu satu sama lain. Mata yang sama cerahnya berbinar karena rasa ingin tahu. Dia ingin tahu seberapa besar kultivasi Leon telah berkembang setelah lama tidak bertemu dengannya, dan apakah dia juga telah memasuki dunia sekte. Ketika dia masih berada di puncak 9 alam, dia memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan miliknya. Jika dia benar-benar melangkah ke alam Zong, seberapa kuat dia? Leon, karena ini pertarungan hidup dan mati, bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian lain? Jika salah satu dari kita mati, semua hartanya akan menjadi milik pihak lain. Bagaimana kalau kali ini, Simen Zanfeng berbicara lagi. Karena Leon cukup sombong untuk memilih mengikuti aturan dunia, dia sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk merebut kekayaan yang dimilikinya. Jangan sampai kekuatan lain keluar untuk bersaing dengan keluarga Simen untuk mendapatkan sepotong kue besar ini setelah kematiannya. Oke, Leon mengangguk dengan acuh tak acuh. Yun Fei Yang mengangkat alisnya dan dengan cepat memahami apa yang dimaksud Simen Zanfeng dan tidak keberatan. Mereka bertiga menandatangani taruhan hidup dan mati bersama. Semua tokoh besar yang hadir, termasuk Murong Sue, juga menandatangani nama mereka, dan mereka akan bersama-sama menyaksikan pertempuran yang terkait dengan pola Suzu ini. Jika Leon bisa menang melawan Yun Fei Yang dan keluarga Simen pada saat yang sama, keluarga Wood di belakangnya akan menjadi keluarga paling kuat di Suzu dalam satu kesempatan, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang berpikir bahwa Leon memiliki peluang seperti itu. Bukankah anak ini gila? Apa dia benar-benar berencana menantang Lou Zuyun dan keluarga Simen sendirian? Siapa tahu? Anak muda selalu tidak tahu seberapa tinggi langit. Hei, mungkin itu beberapa waktu yang lalu akuisisi tersebut membuatnya sangat percaya diri. Ada diskusi yang ramai di antara kerumunan, dan kebanyakan orang mengira Leon gila. Saudara Ouyang, hubungan antara keluarga Ouyang Anda dan keluarga Wood selalu baik,
jadi Anda tidak khawatir sama sekali. Cao Xiong dari keluarga Cao di depan orang banyak melirik ke arah Ouyang Qingtian di sebelahnya dan bertanya dengan lembut. Apa gunanya khawatir? Anak ini membuat keributan besar. Pamanku hampir menjadi gila saat mengetahuinya. Sekarang dia telah membawa orang ke sini, tapi aku tidak tahu apakah sudah terlambat. Ouyang Qingtian menghela nafas dalam diam, terlihat sangat khawatir. Haha, biarpun Jenderal Ouyang datang, dia tidak bisa menghentikan apapun. Bagaimanapun, di level kita, aturan itu lebih penting dari apapun. Cao Xiong tersenyum ringan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ya, aku hanya berharap keduanya bisa menyelamatkan nyawa Leon demi pamanku. Ouyang Qingtian menghela nafas pelan. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Leon. Hubungan antara keluarga Ouyang dan keluarga Wu memang baik. Bahkan kemampuan pamannya untuk menjadi orang kedua di militer Suzhou begitu cepat banyak hubungannya dengan Leon. Tapi seluruh keluarga Ouyang satu-satunya orang yang benar-benar cocok dengan Leon adalah kamar pamannya. Bagi Ouyang Qingtian, dia bahkan berharap Leon mati di sini. Pada saat itu, keluarga Simen dan Yun Jianlou pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Leon. Pada saat itu, jika dia melangkah maju untuk menyelamatkan keluarga Leon, dia tidak hanya bisa di sana adalah penjelasan dari pamannya bahwa Yurin mungkin akan berterima kasih padanya dan menikah dengannya. Kamu tidak terlalu memikirkan Leon. Liu Xianer, yang berdiri di samping, mau tidak mau mengangkat alisnya. Bukannya saya tidak optimis tentang dia. Saya juga mengetahui beberapa pencapaian Leon. Sejujurnya, tidak banyak orang di seluruh dunia seni bela diri yang dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia ini. Tapi lawannya adalah Yun Feiyang, ketika orang ini masih di alam ke-9, dia adalah orang nomor 1 di bawah alam Zong. Di antara penguasa alam yang sama di Suzhou, hanya Fu Fengshui yang hampir tidak bisa bersaing dengannya. Dalam pertempuran, sekarang dia telah berada di ranah sekte begitu lama, budidayanya harus lebih maju. Bahkan jika Leon cukup beruntung untuk memasuki ranah sekte, akan sulit baginya untuk menjadi lawannya, apalagi tantang keluarga Simen. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa rubah tua Simen Zanfeng masih berada di 9 alam, kan? Cao Xiong melihat sekeliling dan berkata dengan lembut setelah memastikan tidak ada orang lain yang mendekat. Wajah Liu Xianer sedikit berubah. Ouyang Qingtian juga memandang Cao Xiong dengan heran, maksudmu Simen Zanfeng juga seorang master sekte. 10 tahun yang lalu, ayahku bertarung melawan Simen Zanfeng. Meskipun keduanya sama-sama cocok pada saat itu, tapi ayahku memberitahuku bahwa Simen Zanfeng selalu mempertahankan kekuatannya, dan pada saat itu, dia mungkin sudah memasuki dunia sekte, bisik Cao Xiong. Ouyang Qingtian dan Liu Xianer membuka mata lebar-lebar pada saat bersamaan, tampak terkejut. Dia sudah memasuki dunia sekte 10 tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, bukankah Simen Zanfeng akan lebih kuat dari Yun Feiyang? Seberapa kuatkah seorang Zongjing yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya selama 10 tahun? Dan ketika rubah tua ini datang ke pintu setelah diintimidasi, dia benar-benar membiarkan Yun Feiyang datang lebih dulu. Ingin mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Cao Xiong tidak berkata apa-apa lagi, hanya menghela nafas dalam diam. Karena perintah ayahnya, keluarga Cao dan keluarga Wu memiliki kerjasama yang mendalam. Jika Leon Zhen meninggal di sini, segalanya sebelumnya akan sia-sia. Di langit, awan gelap tidak hanya tidak menyebar, tetapi malah menekan lebih rendah lagi, seolah-olah akan turun hujan deras kapan saja, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang peduli.
Ini adalah kesempatan langka untuk melihat master dari sekte tersebut mengambil tindakan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah sambil melihat kedua orang di lapangan. Yun Fei yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Leon dengan dingin. Leon dengan santai menyerahkan salah satu perjanjian perjudian kepada Tang Yanwu, dan bahkan membisikkan beberapa kata di telinganya, yang sepertinya merupakan kata-kata penghiburan. Tang Yanwu tidak banyak bicara dan memeluknya bagian belakang. Abu Kekar berdiri di samping Tang Yanwu dan memandang Leon di lapangan dengan mata berbinar. Dia sudah lama tidak melihat Leon mengambil tindakan, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat bosnya sekarang. Orang-orang besar yang telah lama mengikuti Leon juga berdiri di belakangnya. Semua orang gugup dan khawatir. Banyak orang bahkan memikirkan apakah mereka harus mempertaruhkan segalanya jika Leon benar-benar kalah. Bagaimanapun, aku dan yang lainnya membawa begitu banyak orang ke sini kali ini bukan hanya untuk menikmati pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun keributan seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya, dibandingkan dengan kehidupan Leon, masalah itu bukanlah apa-apa. Jika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Tuan Yun, Yun Jianlou terkenal dengan ilmu pedangmu. Kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Melihat Yun Fei yang dengan tangan di belakang punggungnya, Leon terkekeh. Haha, untuk membunuh semut sepertimu, tidak perlu menghunus pedang. Yun Fei yang terkekeh. Sungguh, jika kamu tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang nanti, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan terlalu cepat. Leon juga terkekeh. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya muncul seperti meteor, dan dia berada di depan Yun Fei yang dalam sekejap, dan dia langsung meninju Yun Fei yang. Sejak dia mengambil potongan rumput pola naga, energi di tubuhnya selalu meluap. Setiap kali dia bertarung, dia dapat menyerap kekuatan obat dari rumput pola naga lebih cepat. Gerakan ini dipenuhi dengan kekuatan tinju, meletus seperti gunung berapi. Momentum megah tersebut membuat banyak orang ketakutan. Sepertinya mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pukulan seseorang bisa sekuat itu. Beberapa orang yang tidak optimis terhadap Leon bahkan memiliki gagasan bahwa Leon mungkin menciptakan keajaiban. Namun, begitu gagasan ini muncul, gagasan itu dihancurkan oleh telapak tangan Yun Fei yang tampaknya ceroboh. Tidak ada angin dari telapak tangan, tidak ada energi yang mengalir keluar. Yun Fei yang menamparkan tangan Leon dengan telapak tangan yang begitu lembut. Energi tinju Leon yang tampak menakutkan menghilang seketika seperti kepingan salju yang menghantam matahari. Sebelum Leon bisa melancarkan pukulan keduanya, Yun Fei yang mengambil setengah langkah ke depan, lalu menamparkan jantung Leon dengan telapak tangan lainnya. Itu juga merupakan telapak tangan Feng Qingyun dan kelihatannya sangat lambat sehingga semua orang yang hadir dapat melihat lintasan telapak tangan ini. Namun, Leon sepertinya kesurupan. Terdengar suara, "Pa," yang teredam, dan telapak tangan yang tampak lembut ditampar tepat di dada Leon. Semua orang tercengang. Sepertinya tidak ada yang mengira Leon, yang baru saja mengucapkan kata-kata arogan, bisa dengan mudah dibunuh. Yun Fei yang menyerang. Apakah karena dia terlalu banyak bicara, atau karena Yun Fei yang terlalu kuat? Bahkan Yun Fei yang tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dengan mudah dengan Flowing Cloud Palm miliknya. Kumpulan telapak tangan Liu Yun ini memiliki total 7 gerakan, semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat jadinya. Berdasarkan perkiraannya terhadap kekuatan Leon, dibutuhkan setidaknya 3 gerakan sebelum dia bisa mengenai lawan bahwa telapak tangan pertama akan mengenai lawan. Tepat ketika dia hendak melepaskan kekuatan telapak tangan ini, dia melihat sudut mulut Leon sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman.
Yun Fei Yang mengangkat alisnya, dan perasaan tidak enak membanjiri hatinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, tangan kiri Leon telah meraih pergelangan tangan kanannya, dan tangan kanannya menyambar seperti kilat ke jantungnya sendiri. Ganti cedera dengan cedera. Ini adalah reaksi pertama Yun Fei Yang. Namun, sebagai master di level master, bagaimana Yun Fei Yang bisa terkena pukulan preemptif Leon dengan begitu mudah? Ketika dia menyadari niat Leon, dia sudah mengangkat tangan kirinya dan melindunginya di depan dadanya, bersiap untuk menangkap tinju Leon. Namun, saat dia hendak menangkap tinju Leon awalnya tinju kanan itu terlempar ke depan dengan cepat berbalik dan langsung berubah menjadi telapak tangan sambil meraih lengan kanannya. Seluruh tubuhnya berputar dan membungkuk. Sepertinya dia akan melemparkan dirinya keluar dengan lemparan paling sederhana ke bahunya. Yun Fei Yang marah. Dia adalah pemilik gedung Yunjian dan master di tingkat master. Kamu benar-benar menggunakan keterampilan bertarung biasa untuk melawan dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar mengira Anda terbuat dari tanah liat? Tidak mempedulikan kekuatan tarikan lengan Leon sama sekali, Yun Fei Yang bahkan melepaskan perlawanan tubuhnya dan hanya menamparkan kepala Leon dengan tangan kirinya yang bebas. Jika kamu ingin membuang dirimu, baiklah. Aku akan menghancurkan kepalamu dengan satu telapak tangan. Sayang sekali Leon sepertinya memperhatikan punggungnya. Saat Yun Fei Yang menepuk telapak tangan kirinya, kepalanya sedikit miring dan dia menghindari telapak tangan itu. Namun, dia juga mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan lemparan ke atas. Seorang master hebat di ranah Grandmaster sebenarnya diusir olehnya dengan lemparan ke atas yang paling umum ini. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, dan banyak orang yang menantikan duel ini tercengang. Apakah ini benar-benar duel antar master? Kenapa rasanya seperti berkelahi dengan gangster biasa? Apakah dia bahkan melemparkannya ke bahunya? Apakah orang ini lebih suka menerima dua tamparan daripada mempermalukan Yun Fei Yang? Jika orang biasa terlempar karena gerakan ini, kemungkinan besar dia akan terluka parah, tetapi bagi Master Sekte, bahkan jika tubuhnya kehilangan keseimbangan, dia dapat dengan cepat menyesuaikannya di udara dengan seorang Master. Ketika seorang Master Sekte menyebabkan kerugian, satu-satunya kerugian adalah psikologis, yang merupakan penghinaan. Namun demi mempermalukan Yun Fei Yang, ia rela memikul dua telapak tangan dari Yun Fei Yang, bahkan hampir ditampar kepalanya oleh Yun Fei Yang. Bahkan jika tingkat kultivasi Leon tidak sebaik Yun Fei Yang, dia tetaplah seorang master yang telah mengalami ratusan pertempuran. Ini bukan sebuah penghinaan, ini adalah awal dari sebuah gerakan mematikan. Cao Xiong, yang berdiri di samping Ouyang Qingtian, menghela nafas. Bahkan dia harus mengagumi pemikiran bertarung Leon yang tidak dibatasi. Hah! Dalam sekejap, Leon berjongkok dan berlari keluar seperti harimau. Sebelum tubuh Yun Fei Yang mendarat di tanah, dia melancarkan pukulan. Panlong naik ke jurang maut. Energi tinju yang ganas berubah menjadi naga raksasa dan membubung ke langit. Orang biasa mungkin tidak akan bisa bereaksi menghadapi kekuatan pukulan seperti itu, tetapi Yun Fei Yang adalah master sekte tersebut. Pada saat kritis ini, dia segera menyesuaikan bentuk tubuhnya, menyilangkan tangannya ke bawah, dan memblokirnya menyerang. Boom! Suara keras datang, dan seluruh tubuh Yun Fei Yang terlempar ke atas karena pukulan itu. Leon mengangkat satu tangan dan meledakkan naga yang menghancurkan langit dari udara. Cakar naga, yang terkondensasi dengan energi sejati, menyembul dari kepala Yun Fei Yang dan meraih kepala Yun Fei Yang. Yun Fei Yang mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meninju, menghancurkan cakar naga dengan satu pukulan. Kekuatan tinju meluap, dan tubuh Yun Fei Yang tiba-tiba tenggelam.
Akibatnya, Leon bergegas lagi saat ini, dan juga tidak memberinya kesempatan untuk mendarat. Dia meledakkan Coiling Dragon Sheng Yuan lainnya. Yun Fei yang harus melindungi organ vitalnya lagi, dan tubuhnya sekali lagi terkejut dan terbang ke langit. Dan Leon menyerang dengan telapak tangan dari udara. Yun Fei yang marah, dia adalah master yang hebat, dan sekarang dia ditampar ke atas dan ke bawah oleh anak ini seperti bola karet, di depan banyak orang. Itu bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? Yun Fei yang marah menghancurkan pukulan itu dengan pukulan lain, dan energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebelum Leon bisa melancarkan serangan, dia mengangkat satu tangan, mengubahnya menjadi pedang, dan menebas dengan satu pedang. Tapi yang tidak dia duga adalah Leon tidak terburu-buru seperti sekarang, melainkan menghilang sama sekali. Energi pedang Yun Fei yang menyerang terlebih dahulu juga mengenai Kong Chu, dan pupil matanya menyusut. Pada saat ini, hawa dingin yang mengerikan datang dari atas kepalanya. Yun Fei yang mendongak dan melihat tubuh Leon jatuh dari langit seperti meteor, dan menginjak kepalanya. Pupilnya menyusut menjadi bentuk yang tepat pada saat ini. Kapan anak ini melompat ke langit di atas kepalanya? Dia baru saja menyerang dengan pedang, dan energi sebenarnya di tubuhnya hanya ketika kekuatan lama hilang dan kekuatan baru belum dihasilkan. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk melawan secara efektif. Pemahaman Leon terhadap pesawat tempur hampir sempurna. Yun Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Dia sebenarnya ditipu oleh anak ini. Tidak dapat melakukan perlawanan yang efektif, dia hanya bisa mengangkat tangannya yang lain dengan seluruh kekuatannya, menahan tendangan Leon sambil membelokkan kepalanya. Dengan suara, bang, Yun Fei yang tidak dapat sepenuhnya mengumpulkan kekuatannya, tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan kaki, energi agung meledak seketika, mengibaskan lengan kirinya di tempat menginjak bahunya dengan keras, dan seluruh tubuhnya didorong ke bawah oleh kekuatan tersebut. Boom! Terdengar suara keras, dan tubuh Yun Fei yang jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah di tempat. Debu yang tak terhitung jumlahnya naik, dan di tengah debu yang memenuhi langit, Leon, yang menginjak bahu Yun Fei sudah memegangnya dengan satu tangan, mengembunkan pedang panjang Zenki, dan menusuk kepala Yun Fei dengan satu tangan.